Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali ke materi kita sebelumnya ya. Kemarin minggu lalu kita sudah sampai pada waypoint, di situ menghitung waypoint dengan nilai batas bawah jangkauan operasi untuk kecepatan aliran uap, yaitu pada waypointnya yang dihitung dengan nilai UH sama dengan K2 min 0,9 dikali 24,5 min DH dibagi dengan densitas dari papernya. DH adalah diameter hole atau diameter lubang dari plate kita nanti. Sementara K2 itu adalah konstanta tidak berdimensi yang bisa kita lihat di grafik di buku Carlson. Oke, kita lanjut tentang perhitungan plate-nya ya. Perhitungan plate apa saja kemarin sudah dijelaskan tentang jenis-jenisnya, tipe-tipenya, begitu juga dengan jenis aliran dan tipe aliran dari plate-nya. Kemudian ini adalah terkait tentang dimensi dari wear-nya. Nanti akan saya perlihatkan di buku Carlson juga sudah ada yang mana sih yang disebut dengan wear. Oke. Ketinggian wear tergantung pada volume cairan pada plate dan sangat penting untuk menentukan efisiensi plate kita. Di sini wear yang tinggi akan meningkatkan efisiensi plate, tetapi implikasinya adalah memperbesar pressure drop-nya. Jadi untuk kolom yang beroperasi pada tekanan di atas 1 atm, biasanya ketinggian wear-nya adalah 40-90 mm. Sedangkan untuk tekanan vakum direkomendasikan tinggi wear-nya antara 6 sampai dengan 12 mm. Jadi masing-masing ada ketentuannya ya. Jadi nanti harap diperhatikan ketika merancang sebuah menara destilasi dengan plate to plate. Perhatikan tekanan operasinya, apakah di atas 1 atm, apakah tekanannya vakum atau seperti apa. Lanjut di situ wear length atau panjang wear-nya tergantung dari area perluas downcomer-nya. Normalnya adalah 0,6 sampai dengan 0,85 diameter kolom. Asumsi awal biasanya kita ambil 0,77 diameter kolom yang setara dengan luas downcomer-nya itu 12%. Jadi AD-nya 12%. Kemudian di situ panjang wear-nya 0,77 dari diameter kolom yang kita punya. Kemudian itu tentang wear, kemudian di plate itu sendiri kan kalian sudah bisa membayangkan plate itu seperti apa. Jadi seperti plat tipis yang ada bolongannya, lubang-lubangnya gitu ya, yang disebut dengan hole di situ. Berarti yang mesti kalian hitung adalah hole size-nya, diameternya berapa gitu ya. Kemudian pitch itu adalah bagaimana cara hole lubang-lubang itu disusun. Apakah bentuknya strukturnya, susunannya itu segitiga, apakah segi 4, apakah segi 5, segi 6, itu disebut dengan pitch. Jadi bagaimana jarak antar titik tengah dari hole tersebut. Jadi untuk hole size di situ bervariasi antara 2,5 sampai 12 mm. Yang disarankan 5 mm. Jadi sebaiknya nanti kita ambil yang disarankan saja. Kecuali mungkin untuk kasus-kasus tertentu ya, nanti ada rekomendasinya sendiri. Nah, untuk carbon steel, size lubang setara dengan ketebalan plate-nya. Jadi kalau bahan plate kita adalah carbon steel, maka ukuran lubang kita itu sebanding atau setara atau sama dengan ketebalan plate-nya. Sementara untuk stainless steel, minimum lubang itu size-nya 2 kali dari ketebalan plate-nya. Oke.
Kemudian ketebalan plat yang digunakan 5 mm untuk karbon steel. Nah, ini ada ketentuan yang lebih spesifik ya. Dan 3 mm untuk stainless steel. Ini ketebalan platnya. Jadi kalau karbon steel, bahan plat kita karbon steel, maka kita mestinya menggunakan ketebalan 5 mm. Tapi kalau bahan plat kita adalah stainless steel, maka kita gunakan ketebalannya adalah 3 mm. Kemudian untuk hole pitch atau LP simbolnya yang lebih kecil dari 2 kali diameter lubang, normalnya adalah 2,5 sampai 4. Kemudian luas lubang total sebagai fraksi luas perforasi untuk, nah ini untuk susunan yang kalau lubang-lubang itu disusun segitiga. Segitiga berarti ya bentuk segitiga seperti apa, lubang itu disusun seperti itu. Maka luas lubang totalnya di situ AH itu adalah luas area dari hole-nya dibagi dengan AP di situ sama dengan 0,9 dikali DH dibagi LP pangkat 2. Jadi AH itu luas penampang hole-nya, kalau AP itu luas ini pitch tadi. Jadi jarak antara titik tengah dari satu lubang ke lubang yang lain itu adalah AP. Itu untuk hole size dan pitch-nya. Kemudian untuk downcomer design. Jadi downcomer-nya juga didesain ya atau dirancang. Nah, luas downcomer dan plat spacing harus cocok sehingga ketinggian cairan dan buih di downcomer berada di bawah outlet dari weir bagian atas dari plat di atasnya. Jika level meningkat di atas outlet weir, maka kolom akan banjir. Maka itu tadi. Jadi perhitungan downcomer itu sekitar 0,12 atau 12% dari diameter kolom kalau nggak salah ya. Nanti kita bisa cek di buku Carlson. Oke, kemudian di sini ada ini semua sumbernya di Carlson ya. Cairan bening yang kembali ke downcomer di situ HB, jadi downcomer backup ini HB sama dengan HW plus HOW plus HT plus HDC. Nanti kita bisa lihat detailnya di Carlson. Kemudian HDC itu adalah HDC downcomer di sini sama dengan 1,66 dikali dengan LWD dibagi rho L dikali AM pangkat 2. Kita bisa cek dulu ke buku Carlson dan Richardson. Oke, ini tadi yang saya sebutkan di atas. Di sini weir dimensionnya, ada weir height-nya, ketinggian weir-nya tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini untuk panjang weir-nya di situ normally between 0,6 sampai 0,85 dari diameter kolomnya. Tadi sudah juga disebutkan a good initial value to use is, jadi sebagai nilai awal yang kita ambil biasanya digunakan 0,77 atau equivalent to downcomer area, jadi atau sebanding dengan area dari downcomer-nya yaitu 12% dari AD, biasanya seperti itu. Itu untuk weir length-nya. Oke, di situ ada, kemudian ada ini perforated area, tadi luas daerah yang berlubang tadi, karena platnya itu kan nggak semuanya berlubang ya, tapi di sisi kanan kiri biasanya ada daerah yang tidak berlubang itu sebagai calming zone-nya. Oke. Ini hole size tadi sudah bervariasi antara 2,5 sampai 12 mm, tapi yang direkomendasikan adalah 5 mm. Kemudian tadi, hole pitch juga sudah di situ. Nah ini square and equilateral triangular pattern di situ. Jadi di sini tadi sudah juga AH
hole areanya, kemudian AP itu perforated areanya, jadi luas permukaan yang berlubang, ini adalah luas permukaan hole-nya, luas penampang hole-nya. DH diameter hole, LP tadi adalah panjang dari weir-nya. Nah, di sini ada ini ya, ada relation between hole area and pitch. Di sini tinggal LP per DH-nya berapa, kita tarik garis ke kurva, kemudian bisa dicari nilai AH ataupun AP-nya. Oke. Kemudian ada plate pressure drop. Jadi pressure drop bukan cuma ada di kolom tapi juga di plate. Di sini delta PT sama dengan 9,81 dikali 10 pangkat min 3 kali HT dikali KOL. HT adalah total plate pressure drop dalam milimeter liquid. Delta PT total pressure drop ya. Oke. Ini juga kalian nanti bisa pelajari sendiri. Ada HR ada residual head, kemudian ada total dropnya. The total plate drop is given by HT sama dengan HD plus HW plus HAW plus HR, tadi residualnya. Kemudian ini adalah ketinggian weir-nya, ini ketinggian di atas weir, nanti kalian melihat di sini. Oke. Nah, ini jadi weir itu yang ini ya. Weir itu yang ini sampai yang ini nih. Ini weir. Oke, nah di sini HW itu adalah ketinggian weir-nya, ini sampai sini. Kemudian mana? Kemudian HAW di sini, ini ketinggian apa? Cairan di atas weir-nya itu. Jadi ketinggian maksimumnya di sini. Ketinggian puncak cairan di atas, ini ketinggian weir-nya. Nah, ini nggak boleh terlalu tinggi. Ya, ingat, lihat di sini. Kemudian ada LT. LT kemarin adalah plate spacing. Ini plate yang di bawah, kemudian ini plate yang di atas LT-nya seperti ini. Nah, HB ini adalah apa? Downcomer backup. Di sini. Oke. Jadi semua itu akan dihitung. Nanti kita akan lihat contoh soalnya ketika merancang menara destilasi dari tugas perancangan orang ya. Oke. In terms of clear liquid, the downcomer backup is given by HB sama dengan HW tadi plus HOW tadi, kemudian HT plus HDC. HDC head loss in the downcomer, kemudian HB downcomer backup diukur dari permukaan permukaan plate-nya. HDC itu ada rumusnya, ini rumusnya ada semua di buku Carlson. Jadi kalian tinggal mengikuti perhitungan-perhitungan yang ada di buku Carlson. Oke. Itu ya. Oke, untuk perancangan menara destilasi dengan plate to plate, saya rasa cukup sampai di situ. Nanti kita akan bahas lagi tentang perancangan menara destilasi jika kita menggunakan bahan isian.